Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Hafiz, NIM J501909077. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum hematologi. Nah, di sini saya masuk langsung ke materi. Di sini ada sediaan preparat nodus limfoid. Nah, ini di sini ada sediaan preparat normal. Nodus limfoid itu terdapat pada daerah servikal, ingual, dan aksial. Dan nodus limfoid itu sebagai imunitas tubuh dan sebagai tempat limfosit dan limfoblas. Di sini, jika limfosit yang mengalami proliferasi akan berubah menjadi limfoma. Nah, normal follicle lymphoid itu terdapat zona gelap terang dan terdapat zona interfolikuler yang luas. Sini jarak antara folikel itu terdapat jarak. Terus bentuknya itu bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus di sini terdapat zona terang dan zona gelap. Nih, di zona terang itu terdapat limfoblas, sedangkan di zona gelap itu terdapat limfosit. Nah, bentuk limfoblas itu immatur, sedangkan di limfosit itu matur. Di sini di daerah zona terang itu terdapat centrum germinativum, sedangkan yang terang itu terdapat sebagai limfosit. Ya, lanjut ke preparat infeksi, reaksi hiperplasia limfoid, yaitu pembesaran kelenjar limfoid yang disebabkan oleh infeksi dan alergi, yaitu meningkatnya proliferasi sel limfoid. Dan di sini itu termasuk jenis yang jinak. Di dalam mikroskopisnya itu terdapat hiperplasia sel limfoid folikel mengandung centrum germinativum. Ini contohnya. Di sini juga ada daerah yang simbabipiramis. Ya, di sini termasuk yang jinak. Baik, selanjutnya. Nah, di sini itu ada limfodenitis kronis, proses spesifikasi tuberkulosis. Nah, di sini disertai pembesaran kelenjar limfe dari servikal, bronkial, dan mesenterium. Juga pada kronis ini, penyakit kronis ini yang spesifik itu masanya itu tidak nyeri dan menyebabkan batuk dan demam. Juga untuk sedan ini bentuk makroskopisnya itu khasnya itu kenyal lunak. Nah, di sini di sediaan preparat mikroskopis itu terdapat tuberkel, dan Dadia Langerhans. Nah, di sini itu fibrosis dan infiltrasi limfosit yang padat menyebabkan itu. Ini termasuk yang jinak juga. Lanjut. Nah, di sini lanjut ke sediaan preparat non-Hodgkin lymphoma. Sebelum masuk ke sini, kita harus tahu dulu pengertian tentang neoplasma pada kelenjar limfe. Jadi neoplasma pada kelenjar limfe itu terdapat dua sediaan, yaitu primer dan sekunder. Di bagian primer ini salah satu contoh sediaan yang primer itu terdapat NHL non-Hodgkin lymphoma. Yang kedua limfoma Hodgkin, yang ketiga itu terdapat limfoma Burkitt. Sedangkan yang sekunder itu contohnya itu metastase sel tumor pada kelenjar limfe. Nah, neoplasma itu bentuknya itu yang ganas. Polifasi neoplasma jaringan limfe menjadi limfoma berhasil dari sel limfoblas atau sel yang terang karena itu sel darah putih, karena kerusakan sel darah putih yang menyebabkan limfoma ini neoplasma. Baik, lanjut ke preparatnya. Di sini itu limfoma Hodgkin, ini sedianya itu
mikroskopisnya itu proliferasi sel-sel limfoblas padat, jadi bentuknya lengket-lengket gitu karena padat. Sel intinya blood oval, terus proliferasi hiperkromik, terus mikropatologi bersebar limfosit interstisial. Nah, kalau bentuk makroskopis dari NHL ini itu bentuknya kenyal dan lunak, dan di sini tuh ganas, lebih ganas daripada yang hot plate. Kita lanjut ke preparat yang selanjutnya. Nah, ini contoh pembesaran lebih lanjut. Nah, ini selanjutnya ke hotgate. Hotgate di sini atau biasa disebut dengan Steinberg plate cell, yaitu bentuknya seperti mata burung hantu. Yang di sini itu gangguan pada sel darah putih yang tipe B. Nah, di sini itu juga infiltrasi dari retikulum sel sakrum. Di sini itu patologoniknya itu bila ditemukan sel sel Redbrook itu diameternya itu contohnya 40 besar, ini diameternya itu 40, acidofil dan basofil. Nah, di sini ada inti yang halo seperti mata burung hantu. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu seperti owl eye appearance. Lanjut. Nah, ini contoh pembesarannya. Nah, lanjut ke Burkitt limfoma. Nah, di sel Burkitt limfoma itu berhubungan dengan translokasi gen MCY dan kromosom 8. Ya, di sini itu yang paling khas itu terdapat star sky. Jadi bentuknya seperti bintang itu pecah. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti star sky. Bentuknya acak. Nah, lanjut ke selanjutnya. Yang terakhir itu dapat metastase keganasan pada kelenjar getah bening. Jadi di sini itu yang menyebar ke kelenjar getah bening. Contohnya adenokarsinoma, Mannheim, dan bermaksud pada aksila. Contoh mikroskopisnya itu hiperplasia kelompok sel maligna pada aksial. Contohnya seperti ini nih. Terdapat hiperplasia tuberkel inti sel, proliferasi linear, hiperplasia kasar, hiperplasma eosinophil. Nah, ini contoh metastase keganasan pada kelenjar getah bening, dan ini prosesnya itu menyebar ke kelenjar getah bening. Nah, di sini juga terdapat sel nekrosis. Nah, yang dijelaskan tadi ini sel yang ganas itu yang menyebabkan kerusakan pada kelenjar getah bening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.